Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran Nahwu Dasar membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid pertama karya Ustaz Cing Zakaria rahimahullah ta'ala. Kita masuk sekarang ke materi baru. Sebelumnya kita telah mempelajari tiga dari mansubatul asma. Yang pertama adalah maf'ul bih, objek. Yang kedua adalah maf'ul li ajalih, yaitu sebab terjadinya fi'il. Yang ketiga adalah maf'ul fih, yaitu keterangan waktu atau tempat dari sebuah fi'il. Sekarang kita masuk ke halaman 60, yaitu mansubatul asma yang keempat adalah al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Penulis rahimahullah mengatakan di halaman 60, al-maf'ul mutlaqu, maf'ul mutlaq, ismun adalah isim yuzkaru yang disebutkan ta'kidan lil fi'li. Nah, ada tiga jenis. Yang pertama adalah ta'kidan lil fi'li, yaitu eh, menekankan fi'il, membuat penekanan pada kata kerja atau fi'il. Yang kedua, au bayanan li'adadihi, atau menjelaskan jumlahnya, berapa kali dilakukan fi'il tersebut. Au bayanan li naw'ihi. Yang ketiga adalah menjelaskan jenisnya, jenis dari perbuatannya. Mislu, contoh. Yang pertama adalah litaukid, litakid, sama aja. Yaitu menekankan fi'il. Contohnya dorobtu, dorban. Dorobtu, dorban. Saya memukul, benar-benar memukul. Nah, dorban di sana sebagai maf'ul mutlak menekankan dia bahwasanya dia benar-benar memukul. Ya, kalau di bahasa Indonesia bisa langsung saya benar-benar memukul, membuat penekanan di sana. Kemudian contoh kedua, nazartu nazran. Saya benar-benar melihat. Saya melihat, benar-benar melihat. Yang ketiga, akal tu aklan. Saya makan, benar-benar makan. Atau saya benar-benar makan. Yang kedua adalah li'adadi, yaitu menjelaskan berapa kali. Yang pertama, dorobtu dorbatan. Dorobtu dorbatan. Saya memukul sekali pukulan. Saya memukul satu kali pukulan. Saya memukul satu kali. Nazartu nazratan. Saya melihat satu kali penglihatan. Kemudian yang ketiga, akal tu aklatan. Saya makan sekali makan. Nah, itu dari, nah ini wazannya sama semuanya fa'alatan. Masdarnya dikasih dengan fa'al, dengan wazan fa'alatan. Dorbatan, nazaratan, aklatan. Ini adalah maf'ul mutlak li'adadihi, menjelaskan jumlahnya. Yang ketiga adalah li naw'ihi, menjelaskan jenisnya. Contohnya dorobtu dorban syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Dorban syadidan, pukulan yang keras. Nazartu nazran tawilan. Saya melihat dengan melihat yang panjang, yang lama. Akal tu aklan kathiron. Saya makan dengan makan yang banyak. Jenis makannya banyak. Darabtu darban syadidan adalah maf'ul mutlak li naw'ihi. Menjelaskan jenis pukulannya seperti apa. Pukulan yang keras. Nah, itu adalah tiga maf'ul mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Nah, ini sama seperti maf'ul li ajlih. Mereka menggunakan masdar, tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Ya, masdar bisa pakai yang lain, bisa dipakai untuk yang lain, seperti contohnya maf'ul li ajlih atau yang lain. Dua, maf'ul mutlak harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Ya, kalau maf'ul mutlak itu adalah masdar yang mansub.
Nah, tapi kalau masdarnya marfu ya bisa jadi mubtada atau yang lain. Yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, penekanan arti, yaitu litakidil fi'li, ditambah sifat atau diidhofahkan. Nah, kalau awal-awalnya dorban, misalkan awalnya dorban, kemudian ditambah sifat, jadi dorban syadidan misalnya, yang tadi di yang kedua ini. Ini syadidan ini sebenarnya adalah sifat. Atau nanti diidhofahkan contoh lainnya, maka akan berubah jadi lidawaihi. Nah, asalnya dorob tu dorban ini litakidil fi'li atau litakid untuk penekanan. Tapi kalau ditambah syadidan setelah dorban, jadinya lidawaihi. Seperti itu. Yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlaq yang ada di, maka samakan saja dengan wazan fa'alatan. Ya. Pakai wazan fa'alatan ya. Akaltu aklatan, nazartu nazratan, darabtu darbatan, nasartu nasratan misalnya, dan lain-lain. Nah, sampai sini tentang maf'ul mutlaq bisa dipahami. Bisa Ustadz. Nah, alhamdulillah. Nah, kita coba tamrinnya sedikit, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor satu, saya paham, betul-betul paham. Paham, tahu bahasa Arabnya? Fahim. Ya, fahima, fiilnya. Berarti kalau saya paham, betul-betul paham, menjadi bahasa Arabnya seperti apa? Fahim tum fahmatan. Fahmatan itu kalau satu kali paham. Kalau cuman Oh ya, litakidal fi'li, fahim tuh, berarti fahim tuh fahman. iya betul. Fahim tuh, fahman. Fahim tuh fahman. Nah, fahim tuh fahman. Saya benar-benar paham. Saya paham betul-betul paham. Dan fahman di sini adalah maf'ul mutlaq litakidil fi'li atau litakid atau litakid. Tuh. Nah, nanti 2 sampai 5 silakan dijadikan PR. Kita masuk ke halaman 61, masih sedikit tentang berkaitan dengan maf'ul mutlaq, yaitu tentang masdar. Masdar itu bisa dibagi dua menjadi lafzi dan yang kedua adalah ma'nawi. Masdar lafzi contohnya jalas tuh julusan. Saya duduk benar-benar duduk. Nah, julusan ini adalah masdar lafzi. Artinya masdar yang memang hurufnya sama dengan fiilnya. Nah, ini kan dari jalasa. Nah, diambil dari tasrifnya menjadi masdarnya adalah julusan, julus. Nah, itu masdar lafzi, lafaznya sama. Untuk kiaman, saya berdiri benar-benar berdiri. Nah, qiyam ini adalah masdar dari qoma yaqumu. Nah, untuk yang maknawi itu adalah sinonim. Jadi maknanya sama, tapi lafaznya beda. Contohnya jalas tu qu'udan. Saya duduk benar-benar duduk. Artinya sama dengan jalas tu julusan, sama. Tapi lafaznya beda. Nah, ini pakai qu'udan. Qu'udan. Ini masdar dari qa'ada. Nah, lafaznya beda dengan jalasa. Tapi bisa dipakai untuk maf'ul mutlak juga. Qu'udan itu sama dengan maf'ul mutlak bagi jalas tu. Karena dia adalah masdar ma'nawi. Seperti itu. Kuntu wukufan. Saya berdiri benar-benar berdiri. Wukuf ini adalah masdar ma'nawi. Nah, dia maknanya berdiri juga sama seperti qiyaman. Tapi diambil dari fi'il yang lain, yaitu dari waqafa. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang kelima, yaitu al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Nah, penulis rahimahullah mengatakan al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah adalah ismun waqa'a ba'dal waw. Adalah isim yang terletak setelah waw, al-wawil lati bima'na ma'a. Waw yang bermakna ma'a, bersama. Nah, waw itu ada banyak. Ada yang maknanya dan, ada yang maknanya di sini bersama. Liyadulla untuk menunjukkan ala syai'in sesuatu hasola bimusahabatihi yang terjadi bersamaan, yang terjadi bersama-sama. Misal contoh,
Saro aliyun wan nahru. Saro aliyun wan nahru. Ali berjalan bersama sungai. Nah, kita tidak artikan Ali dan sungai berjalan, enggak. Tapi Ali berjalan bersama sungai. Wawunya ini bukan dan, tapi artinya bersama. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya ketika kita berjalan di pinggir sungai, nah ketika kita berjalan itu air sungai seakan-akan berjalan berlawanan arah dari arah kita berjalan. Kita berjalan ke depan, sungainya seakan-akan bergerak ke belakang, gitu. Jadi ini biasanya dipakai mafhum ma'ah ini untuk syair, ya, untuk syair. Jadi memang bukan untuk bahasa sehari-hari biasanya. Nah, ini kan makanya sungai berjalan kan nggak bisa sebenarnya, tapi seakan-akan berjalan. Makanya Ali berjalan bersama sungai. Maka nggak kita katakan wan nahru tapi wan nahro. An nahro di sini adalah maf'ul ma'ah. Dia adalah isim yang terletak setelah wawu ma'iyah, wawu bermakna ma'ah untuk menunjukkan bahwasanya sungai ini seakan-akan berjalan ketika kita berjalan, ketika Ali berjalan. Contoh lain, yang bawahnya dulu boleh. Sirtu wal jabala. Sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama gunung. Nah, ketika kita misalnya berjalan menjauhi gunung, gunung seakan-akan menjauhi kita gitu. Seakan-akan padahal di gunung kan diam ya. Tapi seakan-akan bergerak menjauhi kita. Nah, eh, misalnya kita naik mobil terus seakan-akan bulan-bulan menjauhi kita gitu. Seperti itu. Kemudian contoh lain Saro Ahmadu wasyari'al jadida. Nah, ini Ahmad berjalan bersama jalan yang baru. Nah, ini contohnya ketika misalnya naik mobil ya, Ahmad misalnya naik mobil berjalan atau naik mobil. Nah, jalannya kan seakan-akan bergerak berlawanan arah kita kan, seperti itu. Nah, ini maksudnya di situ. Ja'a abi wa ghuruba syamsi. Ayah saya datang bersama dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Nah, jadi ketika ayah pulang, misalnya pulang ke rumah, nah sesaat itu pula matahari sedang terbenam. Seperti itu. Datang waktu terbenamnya matahari. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan perbedaan waw atof. Nah, waw atof itu adalah waw yang bermakna dan. Nah, perbedaan waw atof dan waw maf'ul ma'ah ialah yang pertama, kalau sekiranya tepat dijadikan waw atof, maka jadikanlah waw atof. Seperti contohnya, Saro Aliyun wa Ahmadu. Saro Aliyun wa Ahmadu. Nah, ini kan artinya Ali dan Ahmad berjalan. Ahmad bisa berjalan kaki, dia punya kaki. Nah, maka ini lebih cocok menggunakan waw atof. Ini memang artinya Ali dan Ahmad berjalan gitu. Nah, jadi pakai aja waw atof gitu kalau bisa waw atof. Kalau yang tadi misalnya sungai nggak bisa sungai berjalan maka pakainya wan nahro waw ma'iyah waw maf'ul ma'ah. Nomor dua, waw ma'iyah selalu mansub. Sedangkan waw atof tergantung kepada maktufnya. Nah, waw ma'iyah itu setelahnya selalu mansub. Contohnya wan nahro. Nah, bisa kita katakan wan nahro. Tapi kalau aliyun tadi, ya ini dia dhammah atau rofa karena aliyun rofa. Misalnya kita contoh lain, ro'a itu aliyan wa ahmada. Nah, ahmada di sana menjadi mansub karena mengikuti aliyan. Kemudian nomor tiga, pelaku pada waw ataf terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku dari waw ma'iyah hanya satu pihak. Nah, ini yang tadi. Kalau Aliun wa Ahmadu Saro, itu berdua-duanya benar-benar berjalan. Dua-duanya punya kaki, dua-duanya manusia. Tapi kalau Saro Aliun wa Nahro, Saro Aliun wa Nahro, maka yang berjalan sebenarnya Ali saja kan. Yang punya kaki itu Ali. An-Nahro itu tidak berjalan dengan hakikatnya. Seperti itu. Nah, sampai sini lima maf'ul yang pertama dari mansubat asma bisa dipahami. Ini sebenarnya caranya kita membedakan waw ataf sama waw maf'ul ma'ah itu dikasih contohnya kan Saro Ali wa Ahmad berarti teliti-teliti aja bacanya ini Ustadz ya. Gimana? Jadi gimana? Diteliti-teliti aja kita bacanya Ustadz ya supaya Ya.
apa dilihatin dirasa cocok atau enggak. Jadi kalau wawu maf'ul ma'ah yang disebut setelah pelakunya, pelakunya kan cuma satu ya. Ya, pelaku sejatinya dari film. Hmm. Berarti yang disebut setelah wawunya biasanya ndak berarti cuman kiasan aja kan, dia ndak Ya, bisa kayak hmm. saya kan ndak bisa ikut jalan ya. Ya, kiasan. Betul. Oh, ya, Betul. nah Ustaz. Nah, ya, mungkin ada pertanyaan mungkin Saro Aliun wa Ahmada. Nah, itu bisa nggak Saro Aliun wa Ahmada? Saro Syaro Aliun Ali wa Ahmada. Itu boleh nggak kira-kira? Ali berjalan dengan Ahmad atau Ali berjalan dan Ahmad. Boleh atau nggak kira-kira? Kayaknya boleh juga sih. Iya, Ahmadnya bisa jalan. iya betul. Ini juga boleh sebenarnya. Tapi artinya jadi bersama ya. Wawnya di sini berarti waw ma'iyah, artinya jadi bersama. Ali berjalan bersama Ahmad. Kalau yang waw wa Ahmadu itu Ali dan Ahmad berjalan seperti itu. Nah, nah itu boleh. Tapi ya jadinya tergantung konteks. Kalau bisa waw atau bisa waw mafhumah. Tapi kalau saro aliun wan nahru tadi boleh atau enggak? Syaro aliun wanahro wanahro dia apa kalau Wan nahru kali boleh dan enggak? sungai berjalan ndak ndak bisa. Iya nggak boleh. Nah kalau ini nggak boleh. Itu beda. Wanahro Ya kalau saro aliun wan nahru itu nggak boleh. An-nahru nggak boleh dikasih harokat dhammah karena dia nggak bisa jalan. Dia nggak punya kaki. Cuma boleh an-nahro. Cuma boleh saro aliun wan nahro. Kalau tadi aliun wa ahmadu itu boleh ahmada, boleh ahmadu. Tergantung konteks. Nah, itu bedanya. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, hmm, mungkin kita bahas PR lagi. Sebelum kita lanjut, mana lagi ya PR yang belum dibahas, ini banyak. Saya kembali ke belakang-belakang. Hmm, halaman 43. Coba dibuka halaman 43. 43. Selimut pada khobar. Yang tamrin pertama, apakah sudah dibahas semua? Belum kan ya? Kayaknya? Halaman 43. 43. Atau bahkan Hmm, 39 deh, 39. Coba lihat 39. 39 yang tamrin 10 soal itu udah dibahas semua belum? Atau ada yang belum? yang tem- itu yang tuh ya ada Musana lain ya. 39 itu naibul fa'il. Naibul Fa'il. Ya ada tamrin ij'al ma ya'ti naibal fa'ili. Ada 10 soal sebelum pembahasan mubtada khobar. Tamrin yang sebelum mubtada khobar. Ada halaman 39 sudah dibuka. Itu yang sebentar bentar. Kutifatus Zahro itu ya? Iya Lain ya? betul. Itu nomor satunya kan. Eh, iya Nah itu nomor satunya udah. udah dibahas 10 soal belum atau lupa atau ada yang belum?
kemarin itu kayaknya sudah yang kayaknya kemarin sempat tuntas itu kan hal yang sebelumnya lagi. Yang ini eh ya kemarin itu sudah tuntas yang kami sekalian dilarang yang sebelumnya. Ya, itu udah 38 udah saya ingat juga. Yang ini kemarin kayaknya Berikutnya, baru kita bahas sampai beberapa nomor aja Ustaz. Taib. Ya udah kita coba. hmm, Ya, kalau nggak salah sampai 7 kalau nggak salah. Sekarang nomor 8 coba. Yaitu Sa'alan Nabi SAW rojulan. Sa'alan Nabi rojulan. Kalau dijadikan naibul fa'il, jadi seperti apa kalimatnya? Su'ilah rojulun. Ya, Sa'ila rojulun. Nomor 9 Amaroni Ustadun. Jadi, Umir tuh Umirtu. 10 Dorobani rojulun. Jadi, durip tuh. nah, Santo Barakallahu. Sudah bisa ya, insya Allah gampang. Nah, sekarang kita ke halaman 43. Tamrin, Mubtada, Khobar, dan semuanya. Fa'il, naibul fa'il, Mubtada, dan Khobar. 43 itu yang tamrin pertama ada 6 soal, yang tamrin keduanya 10 soal. Tamrin pertama sudah Enam dibahas soal. beberapa soal, kalau tidak salah 4 gitu ya, atau berapa. Nah, coba kita bahas nomor 5 yaitu yang as-sabburatu aswadu. As-sabburatu aswadu. Itu yang sahih ma tarahu khotoan. Benarkan apabila kamu lihat salah. As-sabburatu aswadu. Nah, nomor 5 ini apakah ada yang salah? As-sabburatu aswadu. Sebentar Ustaz. Ah, Nah, di sini halaman 43. Tamrin sebelum kana wa akhwatuha. Wa akhwatiha. Nah ya, Asyaburat. Itu yang ada hiya mubaligun itu ya, yang Ya, dibetulkan itu ya. nomor satunya. Nah, sekarang coba nomor 5. Itu, Soalnya apa? Ini kan apa? Di buku saya kan itu 43 ya. di situ. Eh, Kita masih 42 itu. Oh, 42. Itu yang nggak ada. Nggak ada, berarti 42 kalau di situ. 42. Hmm, itu udah Ya, dibahas beberapa, atau udah semua atau belum? Saya lupa juga. kemarin baru kayaknya dua nomor Ustaz karena baru sampai hiya mubaligun dibetulkan jadi hiya mubaligotun. Oh ya. Nomor 2 sudah belum? Kalau nomor 2-nya, al-mujtahidatu mahbubatun udah dibahas atau belum? Eh, su- Sudah Ustaz kemarin jadi al-mujtahidatu mahbubatu. Mahbubatun pakai tanwin. Nah, Mahbubatun. ya, nomor 3. Nomor 3. Mahbubah ini. Ya. Yang al mujtahidatani mahbubah ini ya. Ya, itu harusnya jadi gimana? Jadi al mujtahidatani mahbubatani. Nah, betul. Bisa seperti itu atau mujtahidani mahbuban. Nomor 4, Maryamu yabki fil madrasati. Jadi, Jadi Maryamu tabeki fil madrasati. nah, sekarang nomor 5, as-sabburatu aswadu.
Asyaburatu aswadu. Ini artinya papan tulis hitam kan ya Ustaz ya? Papan tulis itu berwarna hitam ya. Papan tulis itu hitam. Mubtada khobar. Kira-kira ada yang salah atau tidak? Kayaknya betul. Kayaknya betul ya. Nah, tapi di sini ada aswadu. Bentar, sebelumnya as-saburatu ini muzakkar atau muannas? Oh ya, muanas. Nah, muannas. Aswadu ini muzakkar atau muannas? Muzakar. Muzakkar. Nah, maka aswadu ini harus diubah menjadi muannas. Nah, tapi bagaimana cara mengubahnya? Tahu atau belum? Hitam cuman aswad kan? Nah, hitam itu aswad kalau muzakkar. Nah, ada bentuk muannasnya, tapi beda wazannya. Tidak semudah kita ngasih tak marbutoh doang. Aswada itu nggak ada. Tapi cara mengubahnya adalah mengubah wazannya. Nah, contohnya eh, perempuan yang pernah menyusui Nabi, siapa yang sering kita dengar? Kalimat, tapi beda nih. Ini obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit adalah habbatu. Batu sauda. Nah, artinya apa itu? Tahu nggak? Baca apa? Nggak, Ha- nggak tahu Ustaz. Habbah itu artinya Apa? jinten, sauda artinya hitam. Habbatu sauda itu jinten hitam. Nah, jadi sauda ini adalah versi muannas dari aswad, aswadu. Nah, jadi kita bisa pakai saudau seperti itu, saudau. As-saburatu saudau, saudau. Sin, waw, dal, alif, hamzah. Saudau. Nah, ini wazan untuk muannasnya bagi warna-warna. Contoh lain zarqau biru, kemudian eh, safrau kuning, kemudian hamrau merah dan lain-lain. Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Nah, jadi as-saburatu saudau yang benar. Kemudian nomor 6 al-muslimuna faizuna. Nah, ini sudah benar atau ada yang salah? Al- Sudah benar Ustaz? Nah, sudah benar. Nah, satu baru. Nah, coding. Kemudian ke tamrin berikutnya. Yang bawahnya, yang setelahnya. Wadzukuril fa'ila wa naibal fa'ili wal mubtada wal khabar minal jumal hati-hati. Nomor satu sudah ya. Nomor dua juga sudah. Tiga sudah. Empat sudah belum dibahas. Alaihil wudu'u. Atau udah semua ini? Sampai Ya, delapan, tujuh. kita sudah sampai nomor Ustaz, nomor 7 kemarin. Oh ya, nomor tujuh. Baik. Berarti nomor delapan sekarang. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Nah, mana ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah Ustaz. Ismiyah, berarti mubtada khobar. Mana mubtadanya? Mubtada'nya eh, eh, yang awal Allah Ustaz. Ya, Allahu lafzul jalalah ini mubtada. Kemudian khobarnya. Khobarnya mukhrijun. Ya, betul. Mukhrijun bisa. Atau mau mukhrijun ma kuntum taktumun juga boleh. Tapi kalau mukhrijun saja boleh juga. Mukhrijun ini adalah khobarnya. Betul. Gampang insyaAllah. Nomor Bagus. 9. Gimana? Ikut juga. Gimana? Kan ada ma kuntum taktumun itu ikut khobarnya juga. Kalau untuk pemula sih biasanya kalau ada yang jawab mukhrijun ma kuntum taktumun itu khobar ya dibenarkan saja. Tapi kalau mau lebih dakik, lebih detail, sebenarnya bukan sih. Ma kuntum taktumun ini bukan khobar sebenarnya. Dia yang lain itu. Pikirannya muhri. Kalau kita baca wallahun mukhrijun juga bisa kan ya? Iya betul. Mukhrijun ini adalah khobarnya. Sudah mencakup predikatnya gitu. Itu. Ya, nanti ma kuntum taktumun nggak dibahas di dasar memang. Seperti itu. Kemudian nomor 9. Walil kafirina azabun. Nah, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah
Ya, jumlah anu ismiyah. Ismiyah, betul. Mana mubtada, mana khobarnya. Di sini eh yang mubtada itu anu Ustaz, azabun. Iya, betul. Khobarnya, Khobarnya yang lil kafirina. betul. Berarti khobar apa Soal ini? Lil kafirina? ada yang ditaruh di akhir. Ya, betul. Lil kafirina ini khobar apa jenisnya? Kalau mubtadanya mubtada muakhir Ustaz. Kalau khobarnya Ya, apa ya? li itu apa? Li. Majrur. Jar, huruf jar. Ini huruf jar. Atau dia adalah jarun. Nah, al-kafirina ini adalah majrurnya. Majrur. Jar majrur. Berarti dia adalah khobar ghairu mufrad atau khobar syibhul jumlah atau khobar jar majrur. Nah, jar majrur atau zorof itu biasa di awal, maka khobarnya bisa kita sebut khobar muqaddam. Khobar yang didahului, Bermuka yang diawalkan, yang di awal. Itu khobar muqaddam. Nah, adzabun berarti mubtada mu mubtada muakhar. muakhar, betul. Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Bisa ya, sudah bisa. Kemudian nomor 10, wala yukhaffafu anhumul adzabu. Nah, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Wala yukhaffafu anhumul azab. Yukhaff. Anu Ustaz jumlah fi'liyah. Betul, jumlah fi'liyah. Nah, kemudian dicek juga dia butuhnya kepada fa'il atau naibul fa'il nih kira-kira. Kepada naibul fa'il. Betul, karena dia yukhaffafu. Nah, yukhaffafu ini Ya, adalah bentuk majhul. betul. Kalau ma'lumnya yukhaffifu. Dari khaffafa yukhaffifu. Nah, nanti ada di selasi mazid. Nah, untuk majhulnya adalah khuffifa yukhaffafu. Berarti butuhnya kepada naibul fa'il. Nah, mana naibul fa'ilnya? Yang anu Ustaz, naibul fa'ilnya itu domir hum Ustaz. Nomerhum. Nomerhum yang di mana? Kan anhum. Anhum yang itu. Humnya itu. Kalau yang itu, berarti al-azabu itu jadi apa? Al-azabu. Bentar. Naibul fa'il ini kan ini sebenarnya artinya mereka tidak takut diazab kan ya? Bukan. Khaffafa yukhaffifu ini artinya meringankan. Ini ada di dalam Al-Quran, Oh, bisa dicek. Artinya adalah oh, azab oh, itu hati. tidak diringankan atas mereka sebenarnya. Artinya azab tidak diringankan dari Oh ya. mereka. Berarti yang azabu yang naibul fa'ilnya. Iya, betul. Nah, ini adalah al-azabu. Nah, hum ini adalah majrur karena sebelumnya an. An ini adalah huruf jar. Humnya di sini majrur. Gitu sih. Jadi dia nggak mungkin Ya, menjadi naibul fa'il seperti itu. huruf huruf an ya, ain nun tadi ya. Ya, an itu adalah huruf salah satu huruf jar. Ya. Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, al kaf, wal ba, wal lamu. Nah, itu dihafalkan lagi huruf jar apa saja. Salah satu an. Berarti hum di sana menjadi majrur, bukan marfu sebagai naibul fa'il. Nah, bisa al-azabu ini adalah naibul fa'ilnya walaupun jauh. Enggak masalah. Al-azabu adalah naibul fa'il. Tuh. Nah, Santo Barakallahu sudah bagus. Kemudian sedikit kita ke tamrin yang kana wa akhwatuha ya di
Kalau di sini di halaman 45, di situ berarti di antara halaman 44 atau 45. Coba dicek. Tamrin, Ahwatu ya yang karena setelah, oh, ya. ya Enggak, ini contoh mis. ada tamrin, Ah, ada fil kana fil jumalil atiyati. Masukkan kana kepada kalimat berikut ada 20 soal. Yang soal nomor satunya al-waladani maridun. Al-waladani maridun. Nah, itu kalau kita kemasukan kana menjadi seperti apa? karena waladani marido ini Nah, betul. Satu nomor kanal waladani maridain. Nah, khobar kana itu adalah mansuk. Berarti maridoni berubah menjadi maridain. Kemudian nomor dua, al-muslimuna sha'imuna. Kalau ditambah kana jadi, muslim. Jadi kanal muslimuna so imina. betul. Kana al-muslimuna sha'imina. Sha'imun jadi sha'imin. Nomor tiga, al-waladani yarkudani. Kalau ditambah kana jadi, Kanal wal ya yang nomor tiga Ustaz ya. hmm. Kana waladani yarkudani. Nah, Mas Antum, barakallahu. Betul ya, betul. Nah, ini kalau misalnya orang baru belajar, pasti jawabnya Yarkuda ini. Kenapa bukan Yarkuda ini? Kenapa bukan Kanal Waladani Yarkuda ini? Nah, tadi jawabnya Yarkudani atau Yarkuda ini? Hmm, terus siapa jawabnya yarkudani sih Ustaz. Nah, kenapa Yarkudani? Ini katakanlah kalau ditanya kenapa enggak Yarkuda ini? Eh, kenapa, kenapa tetap Yarkudan? Hmm, Kenapa enggak menjawab Yarkuda ini? enggak tahu juga sih Ustaz ya karena kebetulan kayak teman sih kemarin. Nah, ya, eh, kita cek dulu pertama dari Kayaknya dari anu kan kata kerjanya Ustadz ya yarkudu itu hmm, gimana? yarkudu tuh apa berbaring ya. Iya betul, tidur berbaring. Terus, nah gimana? Kenapa? Nah, sebenarnya dia kalau dilihat dari kata kerjanya aja, ya kudani, dia marfu atau mansub jadinya. Sekarang